pemirsa, gimana kabar pagi ini? Masih semangat kan? Nah, pagi ini saya mau ajak pemirsa berpetualang ke dalam hutan nih. Di Kabupaten Toba Samosir ada yang namanya Hutan Haminjon atau Kemenyan. Dengar kata kemenyan kok saya langsung merasa angker ya. Tapi rasa penasaran saya sama yang namanya pohon kemenyan pemirsa lebih besar hingga mampu menekan rasa takut saya. Nah, sekarang saya lagi dalam perjalanan menuju hutan kemenyan. Jadi ini pemirsa, kalau dari Balige, ibu kotanya Toba Samosir itu untuk sampai ke sini bisa kurang lebih 54 km. Nah, kalau kita pakai sepeda motor gini, itu perjalanan kurang lebih 1 jam. Sebenarnya bisa pakai mobil atau kendaraan roda 4 itu. Itu bisa sampai kurang lebih 3 jam. Tapi nih lihat, jalanannya aja kayak gini nih. Lama kalau pakai kendaraan roda 4. Ayo bang, kita lanjut lagi. Ya, pemirsa, lokasi yang saya tuju ini ada di ketinggian 1450 meter di atas permukaan laut. Jadi, untuk menuju ke lokasi ini, kita harus melewati tebing-tebing dengan jalan yang sempit. Sana, situ. Nah, ini dia lokasi pemberhentian kita. Dari sini, saya udah nggak bisa lagi pakai kendaraan. Loh, kok perasaan saya nggak enak ya? Kayak ada yang ngikutin pemirsa. Tuh kan, masa ada hantu di siang bolong sih? Ya ampun kak, ngagetin aja kak. Kok ninggalin aku sih? Habis kakak tadi tidur kak. Aduh. Dari pohon kemenyan. Jadi. Di Sumatera Utara ini pemirsa, pohon kemenyan cuma tumbuh di 7 kabupaten. Selain di Toba Samosir, kemenyan juga tumbuh di Tapanuli Utara, Pakpak Barat, Teiri, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Humbang Hasundutan yang merupakan penghasil kemenyan terbesar di Sumatera Utara. Sebenarnya ada 20 jenis kemenyan pemirsa, tapi yang ada di Sumatera Utara cuma 2 jenis, kemenyan Durame dan kemenyan Toba. Kalau yang saya ambil ini, kemenyan Toba atau Styrax paralleloneirus pemirsa. Nah, udah sampai nih di hutan kemenyannya. Kita kalau misalnya lagi ada di dalam hutan kayak gini, banyak pohon-pohon kan. Nah, kita kalau mau bedain, yang mana sih pohon kemenyan itu? Nah, kayak gini nih, kita bisa lihat kulitnya. Kalau dibandingkan dengan pohon pinus, kulitnya itu lebih bergerigi gitu, lebih ada teksturnya. Tapi kalau pohon kemenyan, halus kayak gini nih. Kalau dilihat dari dalam juga, kalau kita congkel, ini warnanya merah. Cara mengambil getah kemenyan ini nggak mudah pemirsa. Apalagi kalau nggak ada tumpuan untuk kita naik. Gimana mau ada tumpuan? Dahannya aja nggak ada. Terus apanya bang? Tapi pemirsa, masyarakat di sini punya cara tersendiri buat ambil getahnya. Maklum, dari zaman nenek moyangnya, kemenyan sudah dijadikan sumber mata pencaharian oleh masyarakat di Kecamatan Borbor ini. Sudah kuat ini, Opung? Sudah? Aku pijak kuat? Udah. Kita coba naik ya. Wait, pelan-pelan pemirsa. Jadi, kita naik ke atas itu bukan untuk mengambil getahnya, tapi membuat titik-titik penghasil getah. Ini, jadi kita naik terus ke atas nih pemirsa. Kita congkel, jaraknya masing-masing 30 cm. Dari yang satu ke yang satunya itu 30 cm. Tadi kita udah di bawah, sekarang kita naik ke atas. Tapi kebayang kalau harus sampai naik ke sana ya. Setelah dicongkel gini, getah akan menggumpal di bagian dalam sekitar titik yang kita congkel. Untuk mendapatkan getah itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Ini turunnya gimana? Pemirsa, bisa naik tapi nggak bisa turun ini. Aduh. Sekarang kita ambil yang sudah didiamkan selama 6 bulannya ya pemirsa. Pohon kemenyan ini berarti emang bisa tumbuh lebih dari 100 tahun pemirsa. Tapi kalau mau diambil getahnya kayak gini nih, itu kalau udah usia kurang lebih 7 tahun. Kalau ini udah berapa tahun, Opung? Lebih kurang 20 tahun. Lebih kurang 20 tahun? Wah, ini udah seumur saya dong kalau gitu ya.
Jadi pemirsa, sebelum berumur minimal 7 tahun, pohon ini belum bisa diambil getahnya. Tapi setelah itu bisa diambil terus-menerus. Tarik ini ya. Pokoknya nih, pohon kemenyan gak kenal sama yang namanya musim panen. Setelah diambil, getah pun harus dikupas dari kulit kayu yang masih menempel. Pakai apa ini kira-kira nih? Kita tutupnya opung. Ternyata ini tajam juga nih pemirsa. Aduh, pakai acara kena pisau segala lagi. Untung ada kemenyan ini nih. Mudah-mudahan bisa cepat pulih ya. Aduh, ini harus dibiarin sampai kering dulu nih, kita tahan perihnya. Pemanfaatan kemenyan di Indonesia baru diketahui sebatas rokok dan kegiatan tradisional atau supranatural pemirsa. Padahal kemenyan ini juga bisa dijadikan obat loh. Kemenyan bakar misalnya, bisa membuat darah menjadi kering dan berhenti menetes ketika terluka. Nah, jadi memang ini kemenyan ini satu-satunya tumbuhan yang punya kandungan asam balsamat. Nah, biasanya senyawa ini dipakai buat parfum atau kosmetik. Nah, tapi kalau di Cina, kemenyan ini biasanya dipakai untuk pengobatan tradisional, penyakit kulit, sama pencernaan. Sementara Ibnu Sina, ahli pengobatan Arab, merekomendasikan kemenyan dapat menambal gigi dan obat anti racun, serta penyembuh aneka penyakit pada abad ke-17. Kemenyan ini memiliki dua kualitas pemirsa, kualitas super dan kualitas biasa. Untuk kualitas super, kemenyannya berwarna putih. Harganya bisa mencapai Rp150.000 per kilo, bahkan lebih. Sementara untuk kualitas standar, kemenyan berwarna kehitaman dengan harga sekitar Rp100.000. Dari Sumatera Utara, kemenyan banyak dipasarkan ke Pulau Jawa hingga ke luar negeri. Singapura dan Malaysia jadi negara tujuan ekspor kemenyan terbesar dari Indonesia. Wih, keren! Udah kak, udah pegel nih. Udah ya, Santai lah. udah sejam loh dari tadi. Aduh, ini masih nikmatin aroma terapinya nih. Aduh. Putih Nurul, Anggi Yuda Prayitno, Borbor, Toba Samosir.